Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog. Vlog yang membahas tentang dunia perkontenan. Dan kali ini saya mau coba bahas tentang tapi sebelum saya lanjutkan, sekali lagi terima kasih buat teman-teman, buat kalian yang sudah nonton video saya yang sudah saya upload sebelumnya, dan banyak tip dan trik banyak banget lah ya. Kalau kamu suka, kamu bisa share, kamu bisa kasih like, dan kalau memang kamu belum ada yang paham atau mungkin ada yang nggak paham, kamu bisa isi kolom komentar, atau mungkin kamu request, Mas buatin video tentang ini dong gitu kan, tanya apa nanti insya Allah saya buatkan. Nah, di vlog kali ini saya mau coba bahas tentang peralatan minimum untuk para konten kreator. Yang jelas peralatan minimum konten kreator itu tidak melulu dengan harga yang mahal, juga tidak perlu dengan harga yang murah. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan ya. Tapi yang saya akan bahas di sini itu ada dua hal penting dalam ketika kamu akan memulai menjadi seorang konten kreator. Ya pasti kamu harus punya peralatannya dong, ya kan? Konten kreator kan bisa aja kamu jadi vlogger, bisa aja kamu jadi YouTuber, bisa aja jadi kamu menjadi seorang videographer. Nah, konten kreator intinya yang saya bahas adalah berhubungan dengan audiovisual, seni audiovisual. Nah, peralatan yang paling pokok atau peralatan yang paling minim untuk konten kreator adalah, saya bagi dua dulu. Saya bagi tiga. Yang pertama ada peralatan namanya peralatan visual. Dan yang kedua ada peralatan namanya audio. Dan yang ketiga itu ada peralatan namanya pendukung. Kita bedah dari pertama peralatan visual. Peralatan visual itu yang pasti kamu harus punya kamera. Kamera itu bisa aja menggunakan handphone, ya kan? Bisa saja menggunakan handphone. Atau kamu bisa menggunakan kamera mirrorless, ya kan? Tapi saya punyanya DSLR, ya tidak masalah DSLR. Tapi saya hanya punya smartphone yang jadul. Yang penting adalah peralatan minimum itu peralatan kamera, yang maksud saya yang sudah pernah saya jelaskan di video ini. Jadi kriteria handphone yang bagus untuk konten kreator itu apa aja kriterianya, ya kan udah saya jelaskan tuh. Harus ada kamera, kamu harus punya kamera, ya kan banyak banget tuh jenis kamera hari ini, ya kan banyak banget lah. Kalau di broadcast atau di film ada 3 jenis, yang maksudnya secara fungsi ya, ada kamera foto, kamera video, kemudian ada kamera studio. Nah itu beda-beda, kamera film. Hari ini tidak bisa dibedakan mana kamera foto, mana kamera video, mana kamera film. Karena semua bisa menggunakan smartphone, dengan handphone, bisa menggunakan mirrorless gitu kan. Nah, saran saya sekali lagi, tonton video saya sebelumnya yang sudah saya bahas. Saya sudah bahas tentang kriteria memilih smartphone. Lagi-lagi smartphone banyak banget yang bisa kamu gunakan. So, kamu misalkan malu pakai smartphone, no, jangan malu. Konten aja ya, yang paling penting. Lalu peralatan yang kedua, masih di visual, itu ada lighting. Lampu, lighting. Seperti lighting itu kan sudah pernah saya jelaskan juga. Jadi prinsipnya lighting itu ada 3. Ada key, ada fill, ada back. Ada 3. Key light, fill light, sama backlight. Dan itu udah saya jelaskan juga di tip dan trik bagaimana cara ngambil gambar. Itu juga sudah saya jelaskan detail. Jadi lighting yang seperti apa? Lighting bebas, yang penting bisa memberikan pencahayaan yang bagus gitu kan. Nah, jenis lighting itu biasanya kan ada yang LED, ada yang, kalau sekarang semuanya LED semua. Tapi saran saya ketika kamu menjadi seorang content creator ya kamu cari LED yang bisa kayak sumber satu dayanya atau sumber power supply-nya itu tidak menggunakan listrik, sudah menggunakan baterai. Itu sudah banyak banget dijual dan itu murah meriah. Jadi lighting itu penting ya. Lighting juga ada yang spot, ada yang flood. Nah itu nanti dibedakan. Yang spot itu biasanya untuk liputan-liputan yang sifatnya atau ngambil gambar yang sifatnya dia spot aja, gambar-gambar yang tidak menggunakan, tidak butuh ruang luas, itu jenis lampu spot. Kalau flood itu jenis lampu yang menyebar. Nah kayak ring light itu dia flood.
gitu. Kalau beberapa yang lighting yang bulat itu biasanya jenisnya adalah spot gitu. Nah itu, jadi lighting itu penting ya, karena yang namanya seni audio visual atau visual itu definisinya adalah melukis dengan cahaya, baik video, foto maupun film, semuanya butuh cahaya. Jadi penting banget harus punya lighting. Kalau ngandelin cuma dari flashlightnya si smartphone itu juga terbatas ya, harus punya lighting. Yang berikutnya adalah aksesoris kamera, masih di peralatan visual, peralatan aksesoris kamera, dan itu pun sudah saya bahas. Ada rigs, ya kan, ini rigs. Berkali-kali saya bilang ini murah meriah, kamu cari di toko online ya, banyak banget murah meriah. Terus tripod juga banyak jenisnya, ya kan, tripod yang berkaki 3 itu namanya tripod. Kemudian monopod yang tunggal, itu namanya monopod, dan atau kalau sering kita pakai namanya tongsis ya, itu bisa difungsikan sebagai tripod juga, tongkat narsis gitu. Nah, di aksesoris kamera yang nggak kalah penting adalah lensa. Lensa itu biasanya ada yang lensa wide, ada yang normal, ada yang tele. Pokoknya 3 aja. Nah, yang tele itu biasanya yang difungsikan untuk ngambil gambar yang jarak jauh biar kelihatan dekat. Itu namanya lensa tele. Kalau yang lensa wide, biasanya kan kalau smartphone karena sudah rata-rata udah wide, jadi itu sudah aman. Gitu. Ya kalau mau untuk filmmaking, filmmaker kreator ya tidak masalah, harus dilengkapi lensanya. Tapi kalau masih untuk hanya sekedar bikin vlog, kemudian liputan, kemudian video pembelajaran, video instruksional, itu hanya ya lensa normal saja lah. Ya, jadi lensa itu penting banget di dalam sebuah visual. Peralatan visual tadi saya jelaskan. Selanjutnya adalah peralatan audio. Nah, ini yang sering banget diabaikan. Ngep sering banget. Makanya sebagus apapun konten yang kamu buat, tapi kalau audionya berantakan, orang juga males nonton, ya kan? Yang paling penting makanya saya bilang peralatan untuk menjadi seorang content creator ya tadi, audio dan visual. Audionya terpenuhi, visualnya terpenuhi. Peralatan audio itu sebetulnya yang paling diperlukan adalah hanya mikrofon dan audio portable atau audio device. Audio device itu bisa menggunakan smartphone. Sekali lagi, jadi biasanya kan kalau mikrofon kan nanti biasanya mikrofon itu masuk ke audio device, kemudian kalau jenisnya clip on biasanya nempelnya di sini ya kan. Kalau jenisnya kondenser biasa seperti ini ya berarti dibuat stand, ada standnya, stand mic-nya. Tapi kalau misalkan dia kondenser atau clip on maksud saya, itu bisa tinggal ditempel di sini aja. Itu namanya jenis mikrofon. Mikrofon itu sebetulnya secara kategori, secara bahan itu cuma dibagi 3. Ada dynamic mikrofon, ada kondenser mikrofon, kemudian ada keramik mikrofon. Untuk para konten kreator biasanya lebih banyak menggunakan kondenser mic ya mic yang kecil, biasanya bentuknya kecil. Nempel ini clip on, ini juga kondenser jenisnya. Kenapa tidak pakai dynamic mikrofon? Dynamic mikrofon itu biasanya digunakan untuk para vokalis. Dia mengandung, maksudnya dia lebih berat karena dia ada magnetnya, ada kumparan dan magnet. Kayak gitu. Nah, intinya mikrofon itu penunjang untuk audio. Jadi, nah ini triknya. Kalau kamu pengen bikin konten bagus itu maksudnya audionya juga kejaga, visualnya juga kejaga, itu memang harus dipisah. Namanya indirect sound, harus terpisah. Ada namanya sebut dengan audio device atau sound device. Kamu perhatikan deh sekarang, banyak teman-teman ketika ngonten itu dia pegang handphonenya dipegang begini, ya kan, dipegang, lalu dia ngomongnya begini. Nah, dia biasanya sudah diinstal sama audio device. Nanti pada saat ngeditnya itu disinkronize, gitu kan. Itu di smartphone juga bisa dilakukan gitu loh. Makanya audionya bagus. Karena nanti diedit tersendiri. Tidak bergabung dengan visualnya. Mikrofon, jadi audio itu peralatannya cuma 2. Sound device sama mikrofon. Itu penting sekali. Yang ketiga,
Maksud saya adalah dari peralatan minimum yang ketiga itu adalah peralatan pendukung. Peralatan pendukung itu adalah peralatan yang sifatnya menunjang. Loh iya, masa kamu sudah bikin konten audiovisual terus kamu ngedit? Kan harus diedit ya kan? Makanya editing itu sebetulnya bagian dari penunjang. Ya, walaupun utama tapi penunjang. Kan bisa belajar belakangan. Karena sehari ini sebetulnya bisa aja kamu bikin konten dengan misalnya bikin vlog, kamu tanpa diedit, boleh saja. Mau merekam kemana? Gue guys, gue lagi di sini apa? Ya, terus kamu langsung upload, it's okay, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi peralatan pendukung berikutnya adalah aplikasi editing. Walaupun nanti di peralatan visual juga ada aplikasi visual, di peralatan audio juga ada aplikasi audio, begitu. Tapi di editing ini murni editing itu ya bisa menggunakan mesin editing atau PC editing, atau kamu bisa menggunakan smartphone. Ya, lagi-lagi untuk menjadi seorang content creator hari ini fasilitasnya sangat mudah. Kamu bisa ngedit pakai komputer, kamu bisa ngedit pakai smartphone. Tapi harus ada namanya lalu kalau misal spesifikasi untuk smartphone untuk ngedit sama persis kemarin yang saya jelaskan. Persis, jadi udah saya jelaskan. Jadi kebutuhannya kalau sudah bisa untuk ngambil gambar dengan kamera yang bagus, otomatis dia speknya sudah bisa ngedukung editing. Bedanya kalau kamu ngedit di smartphone dengan komputer, itu kan kalau di editing komputer kamu hanya layarnya besar ya, tapi kelemahannya adalah tidak semua file video yang dari smartphone itu bisa langsung diedit di komputer, nggak bisa semua. Tapi kalau kamu ngambil gambar dengan smartphone, kamu bisa langsung edit dengan smartphone itu sendiri dengan aplikasi yang ada di situ. Itu enaknya, walaupun layarnya kecil, kekurangannya itu. Kayak gitu ya. Jadi itu peralatan minim yang harus kamu miliki ketika kamu pengen jadi seorang content creator. Dan yang terakhir, peralatan pendukung itu adalah peralatan atau perlengkapan pendukung itu adalah koneksi internet, jaringan internet. Oh iya, masa kan kamu pengennya diupload dan terkenal kan. Tapi yang paling penting adalah kamu kejar dulu konten yang bermanfaat. Oke? Jadi itu peralatan-peralatan pendukung ketika kamu akan menjadi seorang content creator yang lebih serius. Peralatan minimnya udah saya sebutkan. Sudah paham kan ya? Oke, terima kasih kalau udah paham. Dan kalau emang kamu belum paham, silakan kamu bisa tanya di kolom komentar, atau kamu minta request apa, silakan di kolom komentar diisi. Dan kalau emang kamu suka dengan video ini, kamu bisa kasih like, kamu bisa share ke teman-teman yang lain. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan dengan tip dan trik yang saya sampaikan, dengan informasi yang saya sampaikan, kamu bisa subscribe. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Dah, salam vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.